Halo semuanya, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan digitasi peta dengan menggunakan QGIS. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak. Oke, jadi digitasi peta itu merupakan sebuah metode ya untuk mengkonversi dari peta yang sebelumnya itu peta analog atau peta berupa PNG, JPG, dan lain sebagainya, menjadi nanti kita mempunyai data dalam format digital. Sehingga dengan data tersebut kita bisa mengubah, menambahkan fitur, kemudian ya bisa mengedit dan berbagai macamnya ya. Gampangnya digitasi peta itu kita menggambar yang awalnya dari PNG nanti akan menjadi format contohnya shapefile ya. Nah, bagaimana caranya? Di sini yang pertama, kita mempunyai peta yang sudah kita lakukan georeferencing ya pada tutorial sebelumnya, yaitu cara melakukan georeferencing di QGIS. Nah, kali ini kita akan menggambar dari peta yang awalnya ini JPG, kita akan membuat shapefile dari batas administrasi, kemudian titik-titik dan juga garisnya ya. Oke, nah di sini yang pertama kita perlu membuat shapefile baru ya. Shapefile itu merupakan format file untuk menyimpan data-data spasial dan juga yang bisa kita edit ya. Yaitu merupakan salah satu bentuk data spasial. Nah, di sini kita yang pertama kita membuat new shapefile terlebih dahulu pada QGIS. Nah, di bagian atas ini kita cari yaitu new shapefile. Nah, ini new shapefile layer. Kemudian di sini kita berikan nama, kita simpan misalkan. Kita cari tempat penyimpanan kita. Misalkan di sini kita simpan yaitu batas administrasi poligon ya. Dan formatnya itu area. Nah, kalau area biasanya di belakangnya saya berikan inisial ya, AR gitu. Kalau line nanti kita juga bisa mendigitasi garis itu LN ya. Kemudian kalau poin itu PT. Nah, ini saya berikan format supaya memudahkan ya untuk kita mencari filenya. Oke, di sini kita save. Kemudian geometry type-nya kita pilih. Yang pertama kita coba polygon. Nah, di sini kita pilih untuk dimensinya. Kita bisa pilih di mana lokasi kita menyimpan, di mana lokasi studi kita ya. Misalkan di sini 50S ya contohnya. Dan di sini kita bisa menambahkan field baru, menambahkan kolom baru. Misalkan di sini kita masukkan, ini dia, misal kita berikan nama wilayah ya. Nah, kemudian formatnya text data, kita bisa memilih, misalkan whole number, ini hanya angka, kemudian ada decimal number yang ada koma-komanya dan juga tanggal. Nah, length-nya, panjangnya berapa karakter ya, ini 80 karakter contohnya, dan add field to list seperti ini. Kemudian kita bisa klik OK saja. Nah, kita sudah mempunyai shapefile, tapi ini masih kosong ya teman-teman. Nah, caranya kita bisa mengaktifkan toggle editing mode. Jadi seperti ini, kemudian kita klik yaitu add polygon feature. Nah, di sini kita bisa mendigitasi, kita bisa menggambar di sini ya, dengan mengklik beberapa kali pada bagian petanya. Contohnya seperti ini. Nah, untuk proses digitasi ini, itu sebisa mungkin serinci yang teman-teman memungkinkan ya. Namun karena ini hanya tutorial, jadi kita akan secara cepat ya. Seperti ini contohnya. Oke, ini agak kurang rapi ya teman-teman, tapi silahkan teman-teman apabila membuat data yang asli, itu usahakan serapi mungkin. Karena kalau teman-teman miss saja, misal beberapa 0,0 sekian sentimeter, pada peta aslinya itu bisa sampai berapa meter begitu teman-teman. Jadi ini perlu ketelitian ya. Jadi teman-teman silahkan semaksimal mungkin. Di sini karena kita tutorial, kita coba secara cepat. Nah, ini kita sudah mendapatkan untuk poligon. Ini poligon ya, area pada wilayah A misalkan. Setelah itu kita bisa klik kanan. Nah, di sini kita bisa mengisikan misal ID-nya, ini kodenya ya. Teman-teman bisa tulis misalkan 1, kemudian wilayah A begitu. Dan kita klik OK.
Nah, kita sudah mendapatkan seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa membuat yang lain ya. Kita juga bisa membuat yang lain. Nah, di sini kita bisa juga mengaktifkan magnet ini ya, teman-teman. Ini untuk snapping. Dan di sini kita bisa memilih terkait dengan tracing. Jadi tracing itu salah satu metode supaya kita lebih cepat untuk mendapatkan mendigitasinya ya. Misalkan kita klik pada titik ini dan kita klik pada titik bawah ini. Nah, dia sudah akan terdigitasi semuanya gitu. Seperti ini. Nah, ini sudah terdigitasi semuanya. Dan setelah itu kita bisa mendigitasi manual untuk yang lokasi belum ada poligon sebelumnya ya. Jadi di sini sisanya kita digitasi. Oke, seperti ini. Dan klik kanan, ID-nya kita berikan 2, dan ini wilayah B. Oke, nah di sini kita sudah mendapatkan 2 poligon. Nah, ini teman-teman bisa ulangi seterusnya sampai mendapatkan semua poligon ini ya. Jadi kita mendapatkan batas administrasi. Nah, ini merupakan contoh untuk bagaimana kita membuat data berupa area, yaitu poligon ya. Nah, kemudian kita bisa save, jangan lupa di save. Kemudian kita nonaktifkan toggle editing mode-nya. Di sini kita sudah mendapatkan. Nah, kemudian kita juga selain mendapatkan area, kita juga bisa membuat berupa titik ya. Kita coba mulai dari titik dulu, kemudian kita new shapefile lagi, dan kita pilih tempat penyimpanan, misalkan di sini titik. Kita berikan nama centroid gitu ya, atau titik pusat. Dan kita berikan di belakangnya PT, yaitu point. Geometry type-nya kita pilih yang point. Dan untuk koordinat sistemnya kita pilih 50S. Ini kita masukkan yaitu titik ya, titik pusat. Mungkin wilayah juga ya, titik, karena ini titik pusat wilayahnya. Dan kita samakan dan add to field list. Dan kita klik OK. Nah, di sini kita sama seperti tadi, kita langsung ke toggle editing mode, kita aktifkan, dan kita klik add point feature ya. Di sini kita bisa langsung klik saja pada titik-titik yang merupakan titik pusatnya ya. Kalau di legendanya ini destination points dan juga origin points. Misalkan di sini kita titikin. Misalkan di sini kita ID 1. Nah, wilayahnya dia misalkan sebagai di sini origin point-nya. Kita berikan origin. Dan kita klik OK. Dan kita klik lagi di sini 2, ini origin. Dan kita klik di sini lagi 3, ya origin juga. Di sini kita berikan 4, origin. Dan di sini kita klik. Nah, di sini dia destination ya. Destination. Ini juga destination. Ini destination. Nah, kita bisa klik sampai semuanya ya, atau teman-teman bisa menyesuaikan mana yang mau didigitasi sesuai dengan datanya teman-teman sekalian. Oke, di sini kita sudah mendapatkan semua ya, semua titiknya, dan di sini kita bisa klik save dan kita matikan. Nah, kalau kita buka atribut table, jadi di sini itu dia tidak hanya menyimpan untuk data berupa lokasinya saja, tapi juga ada atribut tabelnya ya teman-teman, dari hasil digitasi kita tadi. Kita bisa klik kanan, misal batas administrasi ini ya. Nah, seperti ini, dia atribut tabelnya yaitu ID kemudian wilayah. Kemudian di sini kita open yang titik pusat, di sini ada ID dan juga wilayah sebagai origin atau destination ya. Ini mungkin wilayahnya bisa diganti sebagai misal remark gitu ya, atau fungsi gitu. Nah, silakan, tapi tadi kita sudah terlanjur untuk wilayah, jadi kita menggunakan ini. Nah, nanti kita bisa juga menambahkan field lain, kemudian juga melakukan analisis dengan calculation, field kalkulator, dan seterusnya, tapi itu akan kita bahas pada video lain ya. Jadi ini kita sudah menghasilkan seperti itu. Kemudian berikutnya
kita coba juga untuk membuat yang lainnya. Jadi kita new shapefile dan kita cari ini, misal kita berikan nama lines gitu ya, lines titik pusat, dan kita berikan kode ln, kita pilih geometry type-nya yang line string, kemudian koordinatnya 50s. Nah, di sini kita bisa tambahkan misalkan dia dari ya apa ya, enaknya apa ini? Name-nya misalkan cuma ID saja, katakanlah kita hanya ingin ID saja. Mungkin nanti kita bisa tambahkan panjang ya, tapi itu nanti kita akan menggunakan itu pada tutorial yang selanjutnya, yaitu menghitung panjang, area, dan lain sebagainya. Kita cukup oke saja. Nah, di sini kita sudah mendapatkan ya, kita bisa aktifkan dan kita bisa buat shapefile new lines ya. Dan di sini kita bisa menghubungkan antar titiknya. Caranya kita bisa mendigitasi seperti ini, manual biasa ya. Nah, gini, atau kita cancel, atau kita aktifkan yang dari poinnya tadi. Kemudian di sini kita mengarahkan nah sesuai dengan poinnya tadi. Jadi ini kita menghubungkan antar poin seperti ini. Nah, seperti ini. Dan kita default saja, oke. Dan di sini kita juga bisa menghubungkan. Jadi ini dari origin menuju destination ya, teman-teman. Oke, ini seperti ini. Oke. Nah, ini dari masing-masing origin, semua origin menuju destination ya. Oke. Oke. Sini juga oke. Nah, seperti ini. Dia juga untuk yang tiap destination-nya ini juga sebagai origin juga ya di satu sisi. Kemudian seperti ini. Nah, jadi semuanya terhubung pada ini. Nah, kita juga bisa melakukan hal yang sama kepada origin destination yang lain ya. Seperti ini, kita klik pada lokasi awal, lokasi tujuan, kemudian kita klik kanan dan oke. Ini kita berikan line lagi, dan seterusnya ya teman-teman. Seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir kita juga coba sekalian. Oke. Kita juga oke. Kita oke. Klik kanan. Oke. Oke. Oke, ini juga ke sini tadi. Oke, nah ini sudah kita dapatkan untuk line yang menghubungkan origin ke destination ya. Sini kita bisa save dan kita matikan. Nah, seperti ini. Jadi kita di sini mendapatkan, kita coba nonaktifkan ya untuk petanya. Sini kita yang pertama tadi kita mendapatkan untuk batas wilayah administrasi yang berupa area ya teman-teman. Di sini kita nanti bisa menghitung luasnya, kemudian kita bisa mengisi atribut tabelnya dengan tadi dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita mendapatkan garis, mendapatkan titik terlebih dahulu ya, titik dari centroid wilayahnya atau titik dari pusat wilayahnya. Dan di sini kita menghubungkan untuk garis-garisnya. Kita bisa zoom to layer. Nah, ini merupakan origin destination ya, dari A ke B, dari C ke B, dari D ke B, dan seterusnya. Oke, jangan lupa di save teman-teman. Dan juga ya jangan lupa di save untuk projectnya juga. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih dan selamat mencoba teman-teman. See you.